Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my presentation bersama saya Nur Hikmah dengan NIM 210902501001 dari kelas A Pendidikan Akuntansi. Pada presentasi kali ini guna memenuhi ujian akhir semester mata kuliah kewirausahaan diampu oleh dosen kita Ibu Nur Aisyah SPD MPD. Adapun materi yang akan saya paparkan yaitu terkait pengelolaan sumber daya manusia pada suatu usaha. Ini adalah profil usahanya, yaitu usahanya adalah Seblak Bunda yang didirikan pada tahun 2021 oleh Bapak Ayudya Pratama Putra. Jenis usahanya adalah makanan atau kuliner. Alamat usahanya adalah Jalan Tidung 6, STP 13 nomor 1, RT 1 RW 5 Mapala, Kota Makassar, yang dimana pada usaha ini menyediakan menu seblak dan chicken katsu. Adapun data karyawannya itu Pak Yudi selaku pemilik warung seblak mengatakan belum merekrut karyawan dikarenakan masih ada anak dan istri yang dapat membantunya berjualan, dan juga untuk mengurangi pengeluaran untuk membayar gaji karyawan. Pak Yudi ingin juga mengatakan bahwa dia mengambil alih bagian produksi karena jika mengambil karyawan maka rasa dari seblak tersebut terkadang tidak sesuai dengan keinginannya. Jadi Pak Yudi hanya mempercayakan produksi seblak hanya kepada istrinya dan juga dirinya sendiri. Adapun orang-orang yang berkontribusi dalam pengelolaan usaha tersebut yaitu bagian keuangan istri Pak Yudi, bagian produksi Pak Yudi sendiri, dan bagian pemasaran dikelola oleh anak Pak Yudi. Selanjutnya yaitu analisis sumber daya manusia. Dapat kita ketahui bahwa manusia merupakan sumber daya paling penting dalam sebuah usaha. Berbanding lurus dengan hal tersebut, manusia juga merupakan sumber daya yang paling rumit untuk dipahami. Kerumitan inilah sebagai akibat dari uniknya sifat dari masing-masing individu yang ada di dunia, khususnya dalam dunia kerja. Nah, berkembangnya suatu usaha juga bergantung pada sumber daya manusia itu sendiri. Apabila suatu perusahaan ingin berkembang, maka perusahaan tersebut hendaknya juga mengembangkan sumber daya manusia yang dimiliki. Namun, di dalam usaha Seblak Bunda yang dijalankan oleh Pak Yudi tidak memiliki karyawan dalam menjalankan usahanya. Pada wawancara yang dilakukan, narasumber mengatakan alasan beliau tidak memiliki karyawan karena menurutnya usaha yang dikembangkannya atau dijalankannya termasuk usaha skala kecil menengah dan masih bisa dia handle sendiri baik dalam penyediaan bahan baku maupun dalam proses penjualan seblak yang ia jual. Nah, seiring berkembangnya usaha seblak Pak Yudi, diharapkan agar suatu saat nanti dalam pengelolaan usahanya Seblak Bunda dapat merekrut sumber daya manusia yaitu karyawan sesuai spesifikasi pekerjaan yang dibutuhkan. Selanjutnya adapun proses perekrutan karyawan, di mana kami memberikan arahan bagaimana suatu saat nanti Seblak Bunda merekrut karyawan untuk usaha tersebut. Nah, langkah pertama adalah mendefinisikan. Nah, mendefinisikan di sini terdiri atas beberapa aspek, yaitu pertama mengenal usaha. Pada tahap ini, wirausaha perlu menetapkan apakah suatu peran perlu ada atau tidak. Apakah suatu pekerjaan tertentu memang diperlukan, lalu pekerjaan yang mana. Nah, aspek yang kedua, menentukan apa yang terlibat dalam peran, yaitu menentukan tanggung jawab yang dibutuhkan dari suatu posisi, yaitu tugas-tugas utamanya, ruang lingkup pekerjaannya, dan tanggung jawabnya. Nah, dengan mempertimbangkan kebijakan usaha dan peraturan tenaga kerja yang berlaku. Aspek yang ketiga adalah menentukan apa yang dibutuhkan suatu peran. Aspek yang keempat yaitu menentukan individu yang dibutuhkan untuk suatu peran, yaitu mengenali keterampilan dan kualitas personal yang dibutuhkan dari pelamar yang akan diterima. Nah, spesifikasi yang kelima yaitu mengidentifikasi budget, waktu, level, dan fleksibilitas usaha, sebagaimana menjaga keseimbangan kebutuhan dari suatu peran dengan alokasi dana.
bagaimana cara terbaik agar peran bisa diisi. Nah, spesifikasi yang terakhir adalah mengenali pilihan-pilihan menyeleksi, yaitu mengenal pilihan tes untuk menyeleksi kriteria yang dibutuhkan. Nah, langkah selanjutnya yaitu menarik orang yang tepat. Nah, menarik orang yang tepat ini terdapat beberapa aspek pula, yaitu mengenal pasar tenaga kerja. Mengenal pasar tenaga kerja yaitu mengembangkan dan menggunakan jejaring atau belajar dari orang lain yang hampir sama dengan usaha yang dijalankan. Lalu bagaimana cara mereka mencari tenaga kerja yang potensial. Aspek yang kedua yaitu mencari faktor yang dapat menarik tenaga kerja. Bagaimana atau apa yang membuat calon karyawan menjadikan usaha yang dijalankan sebagai pilihan. Nah, aspek yang ketiga yaitu menetapkan selling points dari suatu peran, yaitu menggambarkan peran sesuai dengan kondisi yang ada lebih baik daripada melebih-lebihkannya. Dari hal itu justru akan menarik orang yang tepat untuk mengisi peran atau posisi tersebut. Nah, aspek yang keempat menulis dan memasang iklan, yaitu yang dicari adalah kualitas bukan kuantitas, sehingga cara menulis dan memasang iklan perlu dipertimbangkan. Nah, poin yang terakhir yaitu menyiapkan application kit, yaitu menyiapkan dan menyesuaikan application kit dengan peran yang dibutuhkan dan menggambarkan bagaimana proses seleksi dilakukan serta memberikan informasi yang dibutuhkan. Langkah yang ketiga yaitu menyeleksi orang yang tepat. Nah, menyeleksi orang yang tepat terdapat juga beberapa aspek, yaitu aspek yang pertama adalah proses persiapan seleksi, yaitu memastikan semua persiapan seleksi, mencari orang yang memiliki kualitas pribadi, keterampilan, dan pengetahuan sesuai yang dibutuhkan untuk menjalankan peran tertentu, dan memastikan tes yang dilakukan benar. Hal ini guna memastikan bahwa tes yang digunakan valid, secara akurat, mengukur kapasitas yang ingin dicari. Nah, aspek yang kedua adalah proses seleksi. Proses seleksi di sini adalah melakukan proses seleksi dan menggunakan semua sumber yang tersedia untuk menggali dan memastikan informasi tentang calon karyawan. Nah, wirausaha ini perlu mengevaluasi proses yang telah dilakukan untuk mencari cara terbaik, terefisien, atau berbeda yang ingin dicari. Nah, proses yang terakhir atau aspek yang terakhir adalah proses induksi organisasi dan peran, yaitu mulai membangun hubungan dengan karyawan segera setelah menawarkan pekerjaan dengan memberikan sambutan, menjelaskan peran yang akan dilakukannya, dan aturan dalam usaha yang dijalankan. Mungkin itulah tadi terkait bagaimana proses perekrutan karyawan. Laisal ilmu mahufiza, innamal ilmu manafa'ah. Ilmu bukanlah apa yang dihafal, akan tetapi apa yang bermanfaat. Semoga suatu saat nanti ilmu ini dapat bermanfaat atau presentasi ini dapat bermanfaat bagi teman-teman. Sekian dan terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.